Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Alhamdulillah kita bisa dipertemukan lagi di hari ini ya. Untuk kali ini kita akan membahas mengenai regresi linear berganda. Setelah pertemuan kemarin kita membahas regresi linear sederhana, kita hari ini akan membahas regresi linear berganda, teman-teman ya. Oke. Langsung saja masuk ke materi. Oke, kita teori dulu sebentar ya. Model regresi linear berganda yaitu merupakan persamaan regresi yang menggambarkan hubungan antara lebih dari satu variabel independen atau variabel bebasnya lebih daripada satu ya, dan satu variabel dependen. Jadi y-nya itu satu, sedangkan x-nya itu lebih daripada satu, bisa 2, 3, 4 dan lain sebagainya. Untuk rumusnya y sama dengan b plus bx1 plus b2x2 plus b3x3 dan sebagainya sampai ke e ya. Di mana y adalah variabel dependen, x adalah variabel dependen. Sedangkan B0 adalah intercept atau perpotongan sumbu tegak atau konstanta ya. Mungkin kalau misalnya nilainya. Sedangkan B1, B2, BP1 merupakan parameter model regresinya ya. Dengan E itu variabel errornya. Nah, nanti kita langsung melakukan uji coba ya terkait dengan regresi linear berganda, teman-teman. Untuk filenya sudah saya share di grup, teman-teman nanti bisa langsung praktek ya. Ini ada judul skripsi di mana pengaruh pendapatan konsumen, harga barang itu sendiri, dan harga barang substitusi terhadap permintaan suatu barang pada perusahaan ABC ya. Di mana pendapatan konsumen adalah X1, harga barang adalah X2, harga barang substitusi adalah X3, sedangkan permintaan suatu barang itu adalah Y. Sekaligus ini untuk membuktikan atau memvalidasi apakah benar teori permintaan bahwa ketika harga barang naik misalnya, permintaan itu turun, atau harga barang turun, permintaan itu naik. Nah, salah satu kita memvalidasi daripada sisi ini ya, teman-teman ya. Oke, teman-teman. Ini data Y, X1, X2, dan X3. Nanti kita langsung input dari Excel-nya ya. Oke, kita masuk ke SPSS-nya. Oke, kita buka filenya, file, kemudian open, kemudian data. Kita cari data Excel-nya, teman-teman ya. Teman-teman, data Excel-nya simpan di mana? Yang sudah saya share di grup ya. Kemudian datanya, data regresinya berganda ya, grup Excel. Kita open. Pastikan untuk read variable name-nya atau checklist, kemudian klik OK ya. Nah, oke, ini data yang barusan kita input ya. Di sini ada nomor Y, X1, X2, dan X3. Nomor itu tidak termasuk ke dalam variabel ya, maka kita klik kiri, kemudian klik kanan, kemudian clear ya. Yang masuk variabel Y, X1, X2, X3. Kemudian kita bereskan atau rapikan datanya di variabel view-nya ya, teman-teman. Y, X1, X2, tipe datanya sudah numerik, kan angka semua ya. P-nya 12 cukup, desimalnya biar sama, kita 2 semua ya. Y itu kita kasih nama di labelnya ya. Permintaan barang. Kemudian saya geser dulu biar lebih enak. Kemudian X1 adalah pendapatan konsumen. Kemudian X2 adalah harga barang itu sendiri.
Kemudian X4 harga barang substitusi. Oke. Kemudian pastikan dimensionnya adalah scale semua teman-teman ya. Kita kembali ke data view. Kemudian untuk melakukan regresi linear berganda teman-teman klik analyze. Kemudian klik regression. Kemudian klik linear. Oke. Variabel Y itu dia masuk ke variabel dependent ya. Sedangkan variabel X1, X2 dan X3 kita masukkan ke variabel independen atau variabel bebas. Oke. Setelah langkah ini kemudian teman-teman klik OK. Ya. Nanti didapat hasil seperti ini teman-teman ya. Ada tabel model summary, ada tabel ANOVA, kemudian ada tabel T ya. Nah, teman-teman lihat di sini. Ini adalah hasil daripada uji koefisien determinasi. ANOVA adalah hasil uji daripada uji F, uji simultan atau uji serentak. Kemudian koefisien adalah hasil daripada uji T ya, teman-teman ya. Oke. Kemudian setelah itu kita narasikan ya, teman-teman, untuk hasil daripada regresinya ya. Dari data yang sudah kita lakukan analisa dengan SPSS, didapat bahwa hasil daripada koefisien determinasi ya, rumusnya KD sama dengan R² kali 100%. R²-nya adalah 0,866, jadi 0,866 kali 100% hasilnya 86,6%. Jadi variabel X1, variabel X2, dan variabel X3 itu mempunyai pengaruh sebesar 86,6% terhadap variabel Y. Nah, sedangkan sisanya 13,4% dijelaskan oleh variabel-variabel lain di luar daripada penelitian ya. Kemudian untuk uji F, untuk uji F hasilnya untuk F hitung adalah 34,534. Sedangkan untuk signifikansinya adalah 0,000. Untuk ini kita cukup melihat untuk signifikansinya saja ya. Signifikansinya di bawah 0,05. Artinya uji F itu lulus ya. Yang artinya di uji F ini ada hipotesis ya, yaitu H0 dan H1. H0 dan H1-nya itu H0-nya adalah tidak terdapat pengaruh antara variabel X1, X2, dan X3 terhadap Y. Sedangkan untuk H1-nya adalah terdapat pengaruh X1, X2, dan X3 terhadap Y. Nah, di hasil ini karena signifikansinya di bawah 0,05, maka dapat diketahui bahwa secara bersama-sama ya, variabel X1, pendapatan masyarakat, kemudian X2, harga barang itu sendiri, X3 ya, terhadap Y, permintaan barang itu berpengaruh secara signifikan ya teman-teman ya. Karena dia kurang daripada 0,05 untuk signifikansinya ya. Oke. Kemudian kita lihat di uji T. Ya. Di sini di uji T kita lihat untuk X1 untuk T hitungnya adalah 9,824, signifikansi 0,000 ya. Karena signifikansi kurang daripada 0,05, maka X1 atau pendapatan masyarakat itu berpengaruh secara signifikan terhadap permintaan barang pada perusahaan ABC ya. Kemudian untuk X2, T hitung adalah min 6,100, signifikansinya di bawah 0,05. Dari hasil ini dapat diketahui bahwa X2 atau harga barang itu sendiri berpengaruh signifikan ya, berpengaruh signifikan terhadap permintaan barang ya.
Tapi hasilnya itu negatif ya teman-teman. Di sini hasilnya negatif. Jadi signifikannya negatif. Kemudian X3 yaitu harga barang substitusi, nilainya di sini 0,496 untuk T hitung, sedangkan signifikansi 0,627. Karena signifikansi lebih daripada 0,05, maka untuk X3 ya, untuk X3 itu tidak berpengaruh ya teman-teman. Untuk X3 itu tidak berpengaruh. Nah, artinya bahwa untuk X3 ini untuk X3 ini yang variabel harga barang substitusi ya, artinya dia tidak berpengaruh ya terhadap permintaan barang ya teman-teman ya. Nah, setelah ini kita masukkan nilainya di pada rumus yang awal ya. Y sama dengan B plus B1X1 plus B2X2 plus B3X3 plus E ya. Nah, caranya itu masukin ke sini ya. Nih. Y sama dengan 9,591, nilainya didapat dari sini ya. Di nilai konstan yang B itu 9,591 ditambah 14,27X1. 14,27X1 dapat dari sini, kemudian variabel X2, kenapa di sini minus? Karena di sini nilainya minus ya. Min 16,733X2. Kemudian untuk X3 di sini plus 0,867X3. Di sini ya. Ini dapat dari sini. Oke. Kemudian setelah itu kita narasikan ya. Konstanta sebesar 9,591 menyatakan bahwa jika semua variabel independen dianggap tetap ya, maka rata-rata jumlah permintaan barang sebesar 9,591 unit. Dengan koefisien regresi sebesar 14,270 ya, yang ini X1 menyatakan bahwa jika variabel pendapatan konsumen naik 1 unit ya, X1-nya itu berganti jadi 1, maka jumlah permintaan barang naik sebesar 14,270. Ya. Kemudian koefisien regresi X2 min 16,733 menyatakan bahwa jika variabel X2 ya, min 16,733 X2, yaitu variabel harga barang itu sendiri, naik sejumlah 1 unit, dan variabel lain dianggap konstan tetap, maka jumlah permintaan barang turun sebesar 16,733. Jadi kalau harganya itu naik, dia permintaan itu turun ya, sebesar 16,733. Sedangkan koefisien regresi yang X3 menyatakan bahwa harga barang substitusi itu ketika naik ya, harga barang substitusi naik, maka jumlah permintaan barang juga naik ya, sebesar 0,867. Tapi ini tidak signifikan ya. Nah, dari hasil ini kita sama-sama ketahui bahwa rumus permintaan ya, rumus permintaan atau hukum permintaan di mana ketika harga barang naik ya, harga barang naik yang S2 ya, maka permintaan akan turun. Sedangkan ketika harga barang turun ya, maka permintaan akan naik. Seperti itu teman-teman ya. Jadi kita hari ini sudah membuktikan validitas terhadap rumus permintaan hukum daripada permintaan barangnya. Oke. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan untuk materi regresi linear berganda. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.